Baik, terima kasih kepada kedua pemantik. Selanjutnya, ini ada pertanyaan kakak-kakak dari Ulul Azmi untuk pemantik pertama dan pemantik kedua. Saya bacakan dulu untuk pemantik yang pertama. Bagaimana Muhammadiyah bisa bersikap atas perbedaan ilmu di Hasanah Islam? Dan untuk pemantik kedua, Mas Ajian, bagaimana gerakan mahasiswa saat ini bisa diarahkan dapat bergerak sesuai ilmu? Seperti itu, mungkin bisa dijawab dulu dari Mas Afif. Disilakan, monggo. Oke, baik. Kalau soal sikap atas perbedaan ilmu ya, di Muhammad itu kan ada namanya tarjih ya, dan ijtihad sendiri Muhammadiyah terkait fikih-fikihnya juga, kemudian juga sikap apa yang harus diambil. Nah, kalau untuk perbedaan itu adalah hal yang wajar. Bahkan fikih pun itu juga bukan suatu perdebatan yang harus didebatkan gitu. Ya memang perlu dibahas, tapi tidak perlu didebatkan sampai debat kusir dan kemudian hal yang tidak penting lagi dibahas. Cukup di Muhammadiyah misal terkait kunut seperti apa dan ijtihad Muhammadiyah seperti apa memandangnya. Dan ketika warga Muhammadiyah memang baiknya itu mengikuti apa yang ada pada tarjih Muhammadiyah. Tetapi kalau bila tidak ya tidak masalah juga gitu. Karena di Muhammadiyah sendiri contohnya soal rokok nih. Di tarjih Muhammadiyah itu kan haram ya rokok ya. Karena memang itu mengganggu kesehatan dan juga mengganggu orang lain. Itu sangat yang paling mengganggu banget sih memang kalau untuk yang orang merokok itu. Nah, di Muhammadiyah sendiri banyak yang merokok, bahkan anak IMM pun juga banyak yang merokok gitu. Nah, lantas Muhammadiyah mau seperti apa? Apakah melarang mereka? Apakah mengeluarkan mereka dari Muhammadiyah? Ya tentu tidak juga gitu. Karena soal rokok ini juga masih ada perdebatan juga soal haram apa tidaknya gitu. Ada yang bilang ini makruh, ada yang bilang juga mubah seperti itu. Tapi saya tidak begitu hafal siapa yang mengatakan seperti itu. Tapi teman-teman bisa cari tahu itu memang ada perbedaan pendapat seperti itu. Nah, kalau untuk dalam Khazanah Islam itu perbedaan itu sangat nyata dan tentu sangat tidak masalah seperti itu. Soal fikih, misal teman-teman melihat ada sholat yang kedua tangannya itu tidak di dada, hanya diletakkan hanya ditegakkan saja gitu, seperti orang berdiri tegap seperti itu. Itu ada dan itu nggak jadi masalah gitu, karena di dalam Islam sendiri ada 4 mazhab seperti itu dan memiliki ijtihad masing-masing. Begitu juga dengan membaca Al-Qur'annya gitu. Nah, karena dalam Islam itu memang istilahnya itu diwajarkan perbedaan itu karena Islam itu agama ilmu gitu. Jadi secara tidak langsung seorang muslim itu memang adalah orang yang berilmu, karena dalam Islam itu semuanya ada ilmunya gitu. Bahkan ketika kita ingin membahas suatu hukum nih, terus kita menentukan fikihnya seperti apa, ada usul fikih seperti itu. Kemudian kita ingin belajar hadis, ada ilmu hadis. Kita belajar Al-Quran, ada ilmu Al-Quran, semuanya ada ilmunya, tidak ada yang tidak seperti itu. Nah, ketika sudah kita tahu ilmunya, itu orang tuh bisa melihat berbeda-beda. Ketika sudah paham usul fikih, maka ketika melihat sesuatu fikihnya seperti apa, dia akan memiliki pendapat yang berbeda juga seperti itu. Intinya kalau dalam Islam yang tidak menjadi debat sama sekali, yang semua ulama sepakat, jumhur ulama sepakat, yaitu soal rukun Islam dan rukun iman. Itu yang paling utama. Nah, saya dikasih tahu sama ustaz saya dulu, kita itu tidak perlu mempermasalahkan hal yang sepele, halnya itu masalah fikih. Fikih itu ada banyak, fikih muamalah, fikih ibadah, dan segala macam. Yang perlu kita jadi masalah kan adalah ketika berbeda rukun Islamnya dan rukun iman, ya maka bukan Islam seperti itu. Ya mungkin ada yang di luar sana yang ngaku-ngaku Islam, tetapi rukun Islamnya dan rukun imannya itu juga berbeda. Entah itu ada penambahan ataupun pengurangan. Nah, sedangkan semua sepakat bahwasanya tidak ada pengurangan dan penambahan di dalam rukun
Islam dan rukun iman seperti itu di Jumhur Ulama gitu, yang sudah disepakati. Saya kurang tahu tahun berapa. Tapi memang itu sudah menjadi kesepakatan mutlak dan perbedaan dalam khazanah Islam itu adalah hal yang wajar. Gitu. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin ditanggapi, Ulul? Iya, mau sekalian nanya lagi sekalian. Iya, silakan. Makasih Mas Afif atas penjelasannya. Ya sih memang perbedaan itu kan jadi apa ya? Jadi kekayaan sendiri bagi keilmuan Islam gitu kan. Cuman tadi sebetulnya pada 2 hari ke belakang saya tuh memperhatikan Twitter yang cukup ramai soal ucapan hari Natal dan kemudian jilbab. Kenapa? Jadi saya ceritain kronologinya dulu ya Mas. Jadi ada A dan B. Dan mereka ini sama-sama Muslim, sama-sama perempuan. Nggak ada laki-laki ya, perdebatan ini. A ini mengatakan bahwasanya dia mengambil fatwa diperbolehkannya mengucapkan selamat hari Natal itu dari fatwa Mesir yang merupakan lembaga fatwa tertinggi dan istilahnya yang paling bagus lah gitu kan. Nah kemudian B ini balas gitu, bukan balas sih, cuma nanggepin kayak gini, kamu ngambil fatwa ini dari lembaga Mesir yang istilahnya kamu percayai sebagai lembaga paling bagus lah dalam pengambilan fatwa, tapi kenapa fatwa untuk pemakaian jilbab tidak kamu ambil gitu? Karena kondisinya si A ini tidak pakai jilbab gitu, padahal sama-sama Muslim. Nah, terus akhirnya dibalas lagi sama si A gitu kan. Kok nafsu banget sih beda argumen sama saya gitu, istilah gitu. Nah kemudian si B ini nanggepin lagi, lah situ yang nafsu, kenapa ngambil sesuai dengan keinginannya aja gitu. Nah menurut Mas Afif sendiri, bagaimana tanggapan kita ngelihat perdebatan ini? Maksudnya kita boleh nggak sih ngambil istilahnya ilmu itu sesuai dengan kemauan kita gitu. Padahal kan ya perbedaan itu kan emang ada gitu. Bagaimana cara kita itu menyikapi perbedaan ini? Apakah kita itu mengambil yang paling kuat? Apakah yang mengambil yang paling confident gitu? Terus macamnya gitu. Mungkin itu Mas Afif. Oke, oh ya menarik ya. Selalu ini jatuhnya tadi ceritanya tentang debat yang menarik sih. Nah, jadi memang sebenarnya ketika mengambil sebuah fatwa ataupun kita menghukumi sesuatu, memberikan hukum ini baiknya seperti apa atau mengikuti fatwa apa, ya baiknya memang tidak boleh mengikuti keinginan kita semau kita. Yang mana misal kita ingin mengucapkan Natal ya ada landasannya ini gitu. Padahal tidak bisa serta-merta seperti itu gitu. Nah, begitupun dengan mazhab, kita nggak bisa memilih mazhab yang ada mazhab yang saya lupa ada mazhab apa ya, yang misal itu tadi tidak meletakkan di kedua tangan di dada gitu. Ya karena kita tidak pengen taruh di dada gitu ya mungkin kita lurus saja biar nyantai gitu. Ya nggak serta merta seperti itu gitu. Semua itu yaitu balik lagi agama Islam itu kan agama ilmu. Nah setidaknya ilmu itu yang ilmu dasar itu harus dipelajari gitu. Entah itu belajar usul fiqh, walaupun itu memang belajarnya susah, tetapi setidaknya dasarnya dulu, bahkan pengantar bahasa Indonesia pun juga tidak masalah seperti itu. Dan ini yang paling penting sih yang cukup disayangkan memang mayoritas Muslim memang sampai sekarang pun tidak terlalu begitu paham soal keilmuan dalam Islam seperti apa dan hanya mengambil fatwa-fatwa yang ada dan yang dirasa itu adalah fatwa yang cukup enak bagi dia, enak dalam artian ya karena saya maunya gini, ya itu nafsu, ya udah saya gini gitu. Soal fatwa jilbab juga dan juga fatwa ya soal ucapan hari Natal gitu. Bahkan saya sampai kalau saya pribadi ya, kalau saya memberikan opini saya, ya saya tidak mengucapkan Natal gitu. Dan dan ini berdasarkan dari pengalaman saya ketika belajar di pondok seperti itu dan ketika hukum seperti apa, kita melihat seperti apa gitu. Bukan kita membenci orang yang merayakan Natal ya, tetapi perayaan itu yang menjadi
bukan menjadi setuju, tapi selamat berbahagia saja ketika mengatakan hari mereka gitu. Dan menurutku hal yang paling tidak perlu sebenarnya kita mengucapkan tidak diucapkan itu sama aja sebenarnya. Tidak akan mempengaruhi apa-apa seperti itu. Tidak akan mempengaruhi apa-apa. Nah, ini yang jadi masalah juga. Orang Indonesia tuh terlalu mengindah-indahkan toleransi sebenarnya. Sebenarnya paling simpel toleransi ya cukup dibiarkan saja, dibebaskan saja mereka apapun yang mereka lakukan, tidak perlu ada pengucapan atau apa. Ya, mungkin dijaga keamanan mereka itu yang paling penting gitu. Jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada penolakan dan segala macam. Bahkan saya sendiri orang yang tidak setuju ketika peribadatan agama lain itu ditolak ketika mau didirikan seperti itu. Kayak misal di beberapa daerah di Indonesia, termasuk yang nggak jauh-jauh lah, di Kulon Progo tuh ada satu daerah yang mana dia menolak keras untuk didirikannya gereja seperti itu. Takutnya ada misionaris lah, takutnya ada masyarakat jadi orang Kristen. Padahal tidak seperti itu, tidak semudah itu. Kalau memang kekeh dengan Islam ya taati saja gitu dan belajar gitu. Belajar yang paling penting ini teman-teman kalau mau belajar agama itu tuh jangan cuma ustadz, jangan cuma ulama gitu. Yang paling kuncinya yang paling besar adalah buku seperti itu. Atau literasi agama ini penting banget teman-teman. Biar teman-teman tuh punya landasan, tidak serta-merta kalau kita mengikuti nafsu itu kita terombang-ambing teman-teman. Sehingga kita akan bias. Ini agama kita seperti apa sih? Jilbaban. Enggak gitu. Tapi ucapin Natal gitu. Padahal ada fatwanya gitu. Yang di Mesir, kenapa nggak ambil yang fatwa di Mesir yang soal jilbab seperti itu. Jangan-jangan dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Quraisy Shihab gitu soal jilbab gitu. Tidak serta-merta seperti itu, yang lebih enakan. Maka di sini kalau kita ambil seenaknya aja itu keilmuan kita itu nggak runut. Jadi kita terlihat wah ini orang nggak belajar ini orang asal-asalan ini. Makanya orang-orang seperti ini perlu diarahkan bahwasanya dia belajar harus dari mana, dari siapa, dan bukunya apa seperti itu. Itu yang paling penting. Dan mungkin teman-teman di sini juga sebagai jalan dakwah ya, yaitu mengingatkan pada teman-teman dan teman-teman juga di sini saya ingatkan juga dan diri saya sendiri juga, kita untuk belajar agama itu mulai dari literasi, kemudian juga ustadz seperti itu. Kita nggak ada salah ketika kita mengikuti apa yang dikatakan ustadz, karena ustadz juga sebagai representasi ulama dan ulama juga sebagai representasi apa yang sesuai dengan hadis-hadis dan pencerah agama lah gitu setelahnya lah gitu. Mungkin itu sih, mungkin ada tanggapan lagi. Mungkin ada yang ingin menanggapi selain Ulul, atau Ulul ada yang ingin Kita santai ditanggapi aja lagi? kawan-kawan. Ya. Atau cerita pengalamannya tadi menarik loh itu. Intinya teman-teman literasinya itu yang paling penting. Jangan sampai jangan cuma hanya ustadz. Siapapun ustadznya, mau Khalid Basalamah, mau Adi Hidayat, tapi kalau nggak ada buku yang jadi patokan, ya percuma gitu. Karena jatuhnya kita akan melihat, oh ini bagus. Ketika melihat ini bagus sesuai dengan kita, ini yang dipilih gitu. Ya nggak bisa serta-merta seperti itu. Itu aja. Baik, teman-teman mungkin ada yang ingin menanggapi, silahkan loh. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan kedua, untuk pemantik kedua. Dari Ulul sudah cukup. Yang lain? Tidak ada? Baik, saya Cukup, lanjutkan Kak. dulu ya. Untuk pemantik yang kedua, Mas Ajian, pertanyaannya bagaimana gerakan mahasiswa saat ini bisa diarahkan dapat bergerak sesuai ilmu? Monggo untuk Mas Ajian bisa memberikan jawaban. Bagaimana gerakan mahasiswa saat ini bisa diarahkan dapat bergerak sesuai ilmu? Mungkin ilmunya ini di sini kalau aku pahami sebagai ilmu ya jurusan kali ya, maksudnya mahasiswa bergerak sesuai ilmu. Mungkin ini lebih paham ilmu jurusan dulu ya. Bagaimana caranya? Kalau menurut saya bagaimana caranya ya jelas kita harus bisa memahami. Pertama gini sih, lebih tepatnya gini. Pertama adalah
teman-teman harus benar-benar bukan ikhlas, niat dalam menjalani namanya perkuliahan, dalam tanda kutip ini, perkuliahan dalam jurusannya. Karena sekarang nih ya, saya pernah baca survei apa ya, hampir 70 apa 80% itu mahasiswa merasakan dia salah jurusan. Nah, ketika teman-teman sudah seperti itu, pesimis di awal bahasa orangnya, itu ya dalam perkuliahannya ya setengah-setengah gitu ya. Bagaimana dia bisa dalam tanda kutip untuk bisa bergerak ya. Bergerak di sini bisa banyak, bisa bergerak dalam hal sosial, bergerak dalam hal pendidikan, bergerak dalam hal apapun. Kalau saya mungkin kalau saya lebih ke arah bagaimana bergerak di sosial, entah itu bergerak dalam hal mengabdi di masyarakat ataupun mengajar ya, mengajar di masyarakat seperti itu. Kalau misalnya di MP, ini MP manajemen pendidikan ya, bagaimana sih kita dalam menerapkannya di masyarakat gitu ya. Nah, dalam manajemen pendidikan sendiri kan ada banyak sekali keilmuannya, misalnya ada banyak sekali fokus-fokus yang ada manajemen pendidik, ada manajemen guru dan macam-macam. Nah, itu kan berarti kita harus memahami lagi nih jurusan kita seperti apa. Dalam memahaminya, ketika kita tidak niat dan tidak tadi ya tidak niat udah kayak udah malas gitu. Aku sama jurusan, udahlah yang penting lulus aja gitu. Ya gimana mau sampai ke tahap yang kita mengimplementasikan ketika kita sendiri saja sudah tidak niat. Jadi yang pertama, sebisa mungkin teman-teman ya niatkanlah benar-benar dalam kuliah. Pertama itu. Yang kedua, ya benar-benar paham. Dan kemudian yang saya sarankan lagi adalah perkuliahan itu ada dua, teman-teman. Ada yang di kampus dan ada yang di luar kampus. Nah, yang di luar kampus dan di kampus ini harapannya ya teman-teman bisa merasakan lah. Kalau di sini ada maba ya semoga teman-teman maba ini bisa merasakan bagaimana ya rasanya kuliah di kampus. Kalau menurut saya kuliah online teman-teman ini bukan kayak kuliah rasanya. Kalau dilihat tuh kayak cuma ngasih tugas doang gitu rasanya. Yang saya lihat loh, yang saya rasakan. Walaupun nggak generalis, cuma memang yang saya rasakan. Dan juga kuliah di luar kampusnya pasti nggak dirasakan oleh teman-teman yang mungkin belum merasakan bedanya apa sih ketika kuliah, ketika sekolah dan ketika kuliah. Itu beda banget untuk teman-teman maba ya. Jadi kayak ibaratnya ketika teman-teman mahasiswa itu kalau sudah niat, sudah mempelajari, insya Allah saya yakin ketika dia ditantang dalam tanda kutip, ditantang oleh masyarakat, ditantang oleh keadaan sosial di masyarakat tersebut, dia pasti bisa mengimplementasikannya secara nggak langsung dari sisi program studinya sendiri. Ketika anak manajemen pendidikan melihat masalah di misalnya nih suatu sekolah, itu pasti berbeda bagaimana dengan seorang guru melihat PGSD ya, PGSD dalam melihat suatu permasalahan di sekolah tersebut. Kalau anak manajemen pendidikan misalnya masalahnya terkait sekolah yang kenapa muridnya sedikit, misalnya di satu sekolah muridnya kenapa sedikit. Kalau dalam segi MP mungkin ada banyak. Oh karena mungkin kurang sisi humasnya, humasnya iklannya kurang, ini kurang. Kalau PGSD mungkin ya nih ya, mungkin teman-teman PGSD lulusan, mungkin gurunya kurang bagus dalam mengajar, terus outputnya jelek. Gurunya kurang, jadi lebih ke arah guru gitu misalnya. Jadi ya tadi sekali lagi, ketika teman-teman sudah memahami bagaimana jurusan itu teman-teman pahami dan kemudian meresapi ke dalamnya ya teman-teman bisa bergerak bebas. Nah, kecuali yang ilmu, kemudian yang kedua yang saya pahami ilmu di sini adalah ilmu di dalam mahasiswa itu sendiri. Dalam tanda kutip idealisme ya. Kan sekarang mahasiswa itu banyak banget, ada yang fokusnya tuh anarko, ya, apalah itu namanya gerakan itu. Kemudian ada yang liberal, ada yang kapitalis, ada yang patriarki, ada yang semi patriarki, ada yang feminis, ada yang macam-macam. Itu wajar. Ilmu-ilmu itu banyak sih, kita paham ya. Paham-paham itu tersebar juga karena lingkungan. Nah, itulah yang saya sebut tadi sebagai perkuliahan di luar kampus atau di luar kelas. Nah, itu yang didapatkan di perkuliahan di luar kelas, teman-teman. Jadi ilmu-ilmu kayak tadi itu dari mana sih sebenarnya? Apakah mereka dari baca buku doang tiba-tiba asik juga nih kayaknya feminis? Enggak juga, teman-teman. Dia butuh penguatan. Saya yakin 100% orang-orang yang mengaku dirinya sebagai misalnya saya patriarki itu pasti dia tidak hanya sekedar baca buku, tapi butuh penguatan dari yang lain. Bahkan mungkin dia masuk ke dalam suatu komunitas yang mana itu memang fokus dan juga memang sudah sudah mencari literatur-literatur yang memperkuat lagi bahwasanya inilah yang benar. Paham inilah yang benar, seperti itu. Jadi kayak itu yang saya sebut sebagai perkuliahan di luar kampus. Gitu. Jadi di mana kita ngobrol, kita mencari ilmu-ilmu yang lain. Kita bahkan mungkin bisa berkuliah di tempat-tempat lain, organisasi lain bahkan. Ya itu yang saya rasakan ketika saya waktu beberapa semester yang lalu lah ibaratnya gitu. Melihat bagaimana teman-teman dalam membangun paham-paham tersebut di masyarakat mahasiswa di UN-nya terutama. Jadi kayak yang ini loh sebenarnya feminis, ini loh sebenarnya dan ini loh
dalam menghadapi dan akhirnya yo kayak gitu-gitu semualah jadinya. Jadi pada intinya ketika gerak-gerakan masuk dalam bergerak sesuai ilmu, itu semua ilmu bisa. Karena ilmu yang program studi ya, itu sebenarnya prodi ya. Prodi-prodi yang ada, terutama di UNJ, itu rata-rata adalah pendidikan. Pendidikan ketika di masyarakat itu sangat berguna. Nggak ada yang nggak berguna. Karena apa yang saya rasakan ketika kalian offline, ya malah saya merasakan prodi saya sendiri yang mungkin kurang terlalu masyarakat gitu. Kalau yang lain tuh masuk-masuk aja gitu loh. Kamu nggak bisa gini bisa gini. Bahasa Inggris apa lagi, PKN apa lagi. Gitu. Jadi kayak yang semua tuh bisa masuk tetap gerak-gerakannya sosial ya bahasanya. Kalau manajemen pendidikan mungkin lebih ke arah yang institusi pemerintahan, misalnya sekolah, perpustakaan dan kawan-kawan. Dan walaupun itu pemerintahan, tapi kan tetap aja efek sampingnya ke masyarakat, terutama perpus. Kalau waktu itu saya kakak itu bikin perpus desa, jadi kenanya ya ke masyarakat desa juga. Bagaimana meningkatkan literasi di masyarakat. Jadi kayak yang sebenarnya semua prodi itu bisa, asalkan tadi mereka benar-benar niat dan mau belajar aja lah lebih lagi terkait jurusannya. Bahkan mungkin dia mendapatkan hal yang mungkin di luar perkuliahan tadi, kayak yang MP itu sebenarnya nggak hanya sebatas ini loh, kayak gitu loh. Kayak seperti itu. Jadi kayak kalian bisa lebih sebenarnya. Ini yang untuk contohnya ya buat prodi saya sendiri. Sehalnya sama yang kakak lain, jurusan-jurusan yang lain, prodi-prodi yang lain. Pokoknya buatlah positif thinking terhadap prodi yang teman-teman ambil di sini. Jangan sampai udah ya tadi niatnya udah pesimis dulu ya gimana ya udah nggak niat ya mau digimanain juga nggak bisa. Jadi harapan saya ya teman-teman tetap terus mencari ilmu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan prodinya, niatkan benar-benar, insya Allah tetap bermanfaat dimanapun teman-teman berada terkait ilmu yang teman-teman sedang ampuh sekarang. Seperti itu. Mungkin itu aja ya. Kalau memang ada kurang atau mungkin bisa diskusi, monggo. Ya betul, harus niat dulu. Kalau nggak niat gimana ya? Ibarat kalau orang tuh kita di kasur gitu. Kalau nggak niat, mager ya udah mager di situ aja terus stagnan, nggak bergerak ini namanya. Nggak bisa kemana-mana gitu loh. Manusia tuh harus ada niatnya dulu gitu. Apalagi dengan namanya mempelajari sesuatu ya harusnya dulu. Harus ada rasa ingin tahunya lebih lagi gitu. Bagaimana MP. Mungkin ya dengan cara memotivasinya mungkin dengan cara alumni, ketemu alumni. Mungkin ya. Saya mungkin bagaimana sih cara motivasi biar kita bisa lebih semangat dengan prodi kita. Pertama ketemu alumni. Alumni kita tuh gimana sih, baik apa enggak, baik apa enggak, bagus apa enggak. Oh ternyata ada yang jadi DPR, ada yang jadi kepala sekolah misalnya Pak, ada yang jadi bahkan kepala SMK gitu, SMK sini. Nanti cerita sama mereka, gimana sih Pak, itu kalau di masyarakat gimana sih pengalamannya dulu. Nah, jadi kayak yang oh gini. Awal-awal jujur juga saya pasti kayak yang alah paling juga jadi gini. Gitu. Tapi lama-kelamaan kayak coba sih mau cari tahu gimana sih sebenarnya alumni itu rasanya jadi masa setelah lulus gimana sih gitu loh. Kayak yang apa sih jadinya itu misalnya gitu. Kalau udah ketemu baru kita kembangkan lagi, oh ternyata segini. Coba kembangkan yang lain, buka lagi lebih luas lagi bahwasannya jurusan ini atau prodi ini tuh nggak jadi ini, bahkan bisa lebih. Misalnya aja presiden kita, prodinya apa? Jadinya apa? Kayak gitu teman-teman. Jadi mau nggak bisa diekspektasikan lebih lah gitu ibaratnya. Jangan sampai pesimis dengan hal tersebut kayak gitu. Sekali lagi teman-teman berpikirnya lebih luas gitu intinya. Mahasiswa tuh kalau berpikir kecil tuh aduh apa ya aneh gitu rasanya lihat mahasiswa kok mikirnya cuma pendek, mikirnya cuma kayak nggak bisa cuma anak kos nggak bisa makan terus kecil banget gitu loh mikirnya ya Allah masih banyak hal lainnya yang harus dipikirin lebih depan kayak gitu sih teman-teman. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau memang ada yang lain monggo bisa kita diskusikan lagi karena memang jawaban saya mungkin cuma segini, mungkin ada yang lain bisa menambahkan juga nggak masalah. Itu dulu. Ya, baik. Ya, itu tadi ya, lo keren banget jawabannya, sudah sangat terjawab. Dan di situ saya pun menyimpulkan bahwa ilmu itu sifatnya dinamis dan juga fleksibel. Jadi, mungkin keilmuan setiap orang itu kan berbeda-beda, dan ilmu setiap orang itu tidak hanya dilihat dari apa jurusan kuliahnya saja. Ilmu itu berkembang, ilmu itu sangat fleksibel, jadi itu salah satu bagaimana cara mahasiswa supaya bisa mengikuti keilmuannya. Itu yaitu tadi salah satu program KKN kayak tadi yang udah pernah dilakukan oleh Mas Ajian atau mungkin Mas Mbak yang lainnya gitu. Itu salah satu pengembangan dan pengimplementasian ilmu yang kita miliki, karena sejatinya ilmu itu bukan teori-teori yang kita terima saja, tetapi
ilmu itu benar-benar bisa sampai dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi? Oke, aku mau izin nambah sih sebenarnya. Sebenarnya Ya, kalau monggo untuk silakan. ya inilah yang kenapa mazhab Syafi'i itu lebih banyak digunakan di Indonesia. Karena kalau kata Ustaz saya itu secara geografisnya tempat tinggalnya Imam Syafi'i itu mirip dengan Indonesia seperti itu. Maka yang diambil adalah mazhab Syafi'i kebanyakan ya. Walaupun Imam Muhammadiyah juga nggak seutuhnya Syafi'i. Bahkan kalau kata orang-orang sih cenderung lebih banyak kelihatan Hambalinya. Dan memang ketika saya belajar soal itu, memang Muhammadiyah itu terlihat banyak Hambalinya seperti itu. Nah, yang jadi masalah juga soal keilmuan ya teman-teman. Teman-teman ketika berilmu, ketika menuntut ilmu, itu harus memiliki keberpihakan teman-teman. Jangan sampai tidak memiliki keberpihakan. Keberpihakan ini yang paling penting. Karena banyak yang ketika mau menuntut ilmu nih, itu bingung seperti apa ketika dia mau menuntut ilmu buat apa, keberpihakannya apa. Karena dalam ilmu semua itu ada keberpihakannya gitu. Ada yang orientasinya agama, kemudian dikaitkanlah dengan agamanya mereka gitu. Dengan bahasa-bahasa agama mereka bahkan seperti itu. Nah, dalam Islam pun juga harus seperti itu. Ketika seorang muslim pun juga harus seperti itu, menuntut ilmu ya harus ada keberpihakan untuk umat misal, untuk umat Islam. Jangan sampai kita terkendali oleh hegemoni orang barat gitu. Dalam artian orang barat ini saya maksud adalah pengetahuan yang tanpa keberpihakan gitu. Ya karena kalau kita tanpa keberpihakan, ya kita agak gampang terseret yang terlihat itu keren gitu. Seperti saya ambil istilah kiri ya. Sebenarnya kalau istilah kiri di tiap negara-negara itu berbeda-beda, kiri kanan. Dan itu pasti ada istilah kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kan kiri cenderung ke arah-arah yang lebih sosialis, kemudian juga komunis dan lainnya gitu. Mereka melihat itu adalah hal yang bagus gitu. Dan itu adalah hal yang beda dan itu harus diperjuangkan katanya. Ini katanya ya, kata kebanyakan aktivis gitu. Yang ketika teman-teman lihat di demo pasti banyak menyuarakan hal-hal seperti itu. Padahal dalam Islam itu kita harus berpihakan karena ketika dalam Islam itu kita berpihakan yaitu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Jangan sampai kita melenceng hal-hal tersebut. Misal ya paling saya agak hati-hati yaitu soal RUU PKS gitu. RUU PKS itu memang perlu. Tapi yang perlu dilihat adalah substansinya seperti itu. Jangan sampai kita mengiyakan, jangan sampai kita segera mengesahkan, tetapi kita tidak lihat substansi seperti apa. Nah, saya sama teman-teman saya sempat diskusi soal RUU PKS ini. Ketika kita melihat RUU itu jangan dilihat draft RUU-nya, karena draft RUU itu akan selalu berubah-ubah katanya. Ini kata teman saya yang anak hukum. Lihat naskah akademiknya gitu. Karena naskah akademik itu adalah acuan ketika ingin membuat ingin membuat RUU seperti itu. Nah, maka dari teman-teman itu setidaknya ada mengkaji hal tersebut. Nah, untuk yang lainnya yang terkait di luar itu tadi ya, manusia itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak bisa menguasai hanya satu ilmu. Jadi ada runtutan seperti ini. Ada ilmu yang wajib teman-teman punyai. Yang wajib itu kayak ilmu agama. Ilmu agama itu apa? Kayak akidah, kemudian tauhid dan lain segala macam. Yang paling penting adalah ilmu akidah, itu yang paling penting teman-teman. Ya, karena ketika teman-teman nggak kuat soal ini, ya teman-teman akan kacau gitu. Terutama soal agama gitu. Bahkan yang paling parah nih ya, yang saling umumnya Indonesia nih kadang ngeliat nih, wah enak ya kita ngeliat orang non muslim tuh adem gitu, kita ngelihat orang Kristen kok rasanya ramah banget gitu, padahal sejatinya dalam Islam itu lebih baik dari mereka semua itu. Maka muncullah pemikiran-pemikiran juga seperti ini soal cinta itu sehingga seakan buta dan akhirnya
cinta terhadap yang non muslim gitu, yang cinta beda agama, bahkan jatuhnya sih jatuh sampai nikah beda agama. Sedangkan dalam Islam itu dilarang, sudah jelas dilarang ya. Dan ada pengecualiannya, itu ahlul kitab. Tapi ahlul kitab kan di zaman sekarang tuh kan, kalau kata ulama dan beberapa ustaz saya juga mengatakan, itu sudah tidak ada seperti itu. Sudah tidak ada yang ahli kitab gitu. Nah, teman-teman juga harus menyadari bahwasanya memang sebenarnya sudah ditekankan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang non muslim, sebaik apapun non muslim itu lebih baik yang muslim gitu. Ini dalam soal percintaan, dan keilmuan ini tidak hanya di satu padukan hanya jurusan teman-teman aja gitu. Bahkan banyak kok di luar sana yang ketika lulus itu kerjanya itu tidak sesuai dengan jurusannya gitu. Ada yang misal di kampus saya yang dia lulusan teknik kimia, bahkan ya teknik kimia UGM, itu jadi konsultan konsultan keluarga lah gitu. Permasalahan keluarga, permasalahan percintaan, permasalahan pernikahan, bahkan seperti itu, bahkan jadi ustadz kondang malah gitu. Itu jadi semuanya itu tidak harus berpatok dengan apa yang pada jurusan teman-teman. Bahkan orang di luar sana yang nggak kuliah itu bisa lebih pintar daripada teman-teman gitu. Bahkan saya merasakan sendiri, yaitu mungkin saya sendiri ya jurusan sastra Arab ya, karena memang banyak pondok segala macam, entah itu jurusan sastra Arab juga ya. Bahkan seorang praktisi yang dia tidak belajar, bahkan teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya, orang yang cuma lulusan SD, bahkan nggak lulus SD, itu pengetahuannya lebih banyak bahkan seperti itu. Bahkan mereka bisa sangat paham di lapangan seperti apa. Karena kadang kita belajar ilmu, belajar teori itu tidak bisa istilahnya itu menyesuaikan dengan teori di lapangan gitu. Teori di lapangan itu akan berubah-ubah, dan pengetahuan di lapangan, yaitu berdasarkan pengalaman, itu akan berbeda ketika kita hanya berdasarkan literasi. Maka paling penting adalah teman-teman harus menggabungkan keilmuan literasi dan keilmuan di masyarakat seperti itu, yaitu humanitas dan intelektualitas ini jadi satu padu sebenarnya teman-teman, tidak bisa dipisahkan, dan religiusitas juga termasuk. Maka tri kompetensi dasar ini hal yang paling penting seperti itu. Mungkin teman-teman bisa contohkan salah satu, tetapi teman-teman harus bisa tetap menjalankan tri kompetensi dasar ini. Dan teman-teman tidak harus terpaku dengan apa yang di jurusan teman-teman, tetapi juga teman-teman bisa improvisasi apa yang menjadi minat teman-teman, yang itu menjadi spesialisasi teman-teman sendiri seperti itu. Ya mungkin akan tidak sesuai dengan jurusan teman-teman, tetapi intinya teman-teman bisa mengimplementasikan itu dan berguna di masyarakat, menjadi seperti apa di masyarakat seperti itu. Karena teman-teman juga bagian dari masyarakat, bukan di atas masyarakat, bukan di bawah masyarakat, tetapi sama-sama masyarakat. Gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, sudah dilengkapi oleh Mas Afif ya. Selanjutnya ini untuk pertanyaan dari Brian ya. Muhammadiyah mempunyai cara dalam menentukan suatu keputusan, dalam hal ini adalah fatwa. Cara yang saya maksud adalah bayani, burhani, dan irfani. Dan Muhammadiyah selalu menggunakan 3 pisau ini secara bersamaan. Yang saya tanyakan, kenapa harus 3 pisau digunakan secara bersamaan? Bukankah 1 atau 2 pisau sudah cukup? Silakan ini dijawab oleh siapa dulu? Dipersilahkan Mas Ajian atau Mas Afif, monggo. Mas Afif dulu mungkin? Atau Mas Ajian? Monggo dipersilakan. Oke, ini terkait ini ya, apa namanya? Sebentar, keputusan dalam ini fatwa. Oke, kenapa harus menggunakan 3 pisau, ataupun kenapa nggak hanya 1 pisau, bahkan 2 pisau sudah cukup? Jadi gini teman-teman, ketika mengeluarkan fatwa itu tidak mudah teman-teman, karena fatwa itu memiliki dampak yang besar di masyarakat seperti itu.
Dan fatwa ini juga representasi juga dari Muhammadiyah seperti apa mengeluarkan fatwa. Yang otomatis fatwa itu tidak bisa dikeluarkan sembarangan. Fatwa MUI juga seperti itu. Fatwa yang lama di internasional yang pusatnya di Mesir juga seperti itu, nggak bisa sembarangan. Bayani, Burhani, dan Irfani ini memang itu akan lebih terarah seperti itu ketika menggunakan tahapan-tahapan seperti itu, tiga cara tersebut. Kalau ibaratnya seperti apa ya? Ketika teman-teman belajar itu kan ketika di sekolah itu kan ada tingkatannya, SD, SMP, SMA. Nah, ketika teman-teman ketika masa kecil nih, ketika sudah hanya dipakai sebuah ilmu yang cukup dasar banget, ketika teman-teman dikasih yang suatu hal yang besar dan juga teman-teman tidak dikasih tahu caranya, misal seperti matematika di SMA kemudian diajarkan di matematika SD seperti itu. Tidak semua orang akan kuat seperti itu. Tidak akan semua orang paham seperti itu karena semuanya juga tidak bisa belajar di matematika saja gitu, atau tidak kuat belajar di situ saja. Begitu juga ilmu agama, tidak semua orang bisa belajar ilmu agama gitu. Dan ada yang berdasarkan mengikuti fatwa seperti itu. Nah, tetapi berdasarkan mengikuti fatwa ini akan lebih enak ketika dia berpatokan gitu. Berpatokan, misal saya mengikuti fatwa jadi kehidupan saya tuh ketika memutuskan melihat sesuatu itu saya melihat fatwanya di Muhammadiyah. Nah, patokan ini akan lebih baik ketimbang berpatokan mengikuti hawa nafsu. Jadi Muhammadiyah menggunakan apa, maka dia akan mengikuti fatwa Muhammadiyah gitu. Ya entah itu fatwanya apapun yang dikatakan Muhammadiyah, dia akan mengikuti. Misal dilarang merokok lah atau yang lainnya. Dan begitu juga fatwa MUI kalau memang kita mengikuti MUI. Gitu. Jadi ya simpelnya memang semua itu harus bertahap karena fatwa itu memiliki dampak di masyarakat dan memiliki dampak juga citra di Muhammadiyah seperti itu. Itu aja, terima kasih. Baik, mungkin Mas Ajian ada tambahan, silakan Mas Ajian. Oh ya, sorry, tadi habis minum bentar. Pertanyaannya keren sekali ya Mas Ian. Kenapa harus menggunakan 3 pisau bahasanya kalau dua itu cukup Bayani, Burhani, dan Irfani. Kalau setahu saya itu kalau untuk metode ini kan Bayani itu kalau nggak salah teks, berdasarkan teks. Kalau Irfani itu yang pengalaman. Kalau yang Burhani itu yang keruntutan logika kalau nggak salah. Jadi pakai logika. Nah, kenapa kalau dalam fatwa Muhammadiyah itu selalu menggunakan 3 ini ya, 3 pendekatan ini? Ya pertama, menurut saya ini saya kurang tahu, intuisi. Jadi kalau ini pendapat saya ya, ini nggak tahu benar apa salah. Cuma kalau kita melihat benar kata Mas Afif tadi, bahwasanya dalam mengeluarkan fatwa itu kan sangat susah, bahkan ada sekolah sendiri ya, bahkan maksudnya ada ilmunya sendiri juga. Dan kita nggak bisa sembarangan dalam hal tersebut seperti itu. Dan itu ulama-ulama juga ilmunya udah sangat tinggi saja, mungkin susah sekali untuk melakukan fatwa. Karena ya tadi susah sekali, maka digunakanlah metode ini. Dimana ketika dia mungkin ya, ini pendapat saya loh ya, mungkin ketika dalam pendekatan misalnya Irfani, dia sudah susah dengan pengalaman pendekatan yang Irfani, maka dicoba dengan yang Bayani, dicoba lagi dan ketika ketiganya sudah masuk pendekatannya, maka fatwanya bisa dikeluarkan. Ini mungkin seperti itu ya Mas Ian, kita belajar juga. Mungkin seperti itu, karena memang ya bener banget lah pokoknya kata Mas Ali tadi, terkait fatwa ini memang agak sedikit riskan dan tanda kutip resikonya besar banget ketika memang salah, ataupun karena nih bawanya nanti sampai ke akhirat juga gitu loh. Ini dan masalahnya bukan hanya 1-2 orang, tapi masyarakat gitu, yang mana ini akan digunakan, bahkan mungkin beberapa keturunan akan digunakan terus ketika fatwa sudah dikeluarkan seperti itu. Jadi kalau memang nanti tidak sesuai ya mengerikan lah intinya gitu. Jadi kenapa digunakan 3 pisau ini ya menurut saya karena tadi ya, karena ketika yang Bayani sudah, maka Irfani juga, maka Burhani juga, karena
ketiga-tiganya ini menurut saya memang ibaratnya rangkaian rangkaian yang harus rangkaian yang harus dilalui dalam hal fatwa, mungkin seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu, karena memang bukan ilmunya masih sangat sedikit terkait fatwa, apalagi di Muhammadiyah. Saya juga belum tahu, belum main-main ke tempat majelis tarjih juga, pengen juga main ke sana. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu Mas Ian, atau mungkin teman-teman ingin menambahkan juga nggak masalah. Di sini kita diskusi bareng-bareng. Mungkin, Ahmadiyah atau pantesan. Udah dilindungi kok sama penak yang baru, nggak apa-apa. Semangat. Mungkin segitu dulu dari saya. Monggo Mbak moderator. Baik, ada yang lain teman-teman? Silahkan, monggo. Silahkan teman-teman, ada yang ingin bertanya, silahkan langsung on cam. Dari pertanyaan Mas Brian tadi, apakah sudah terjawab? Ataukah ada yang ingin didiskusikan lagi? Oke, tidak ada. Cukup Kak dari saya Kak. Terima kasih, Brian. Selanjutnya, mungkin teman-teman, satu pertanyaan lagi. Adakah yang ingin bertanya? Atau ada hal yang ingin didiskusikan? Silakan. Tidak ada. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, kita persilakan untuk kedua pemantik memberikan kesimpulan diskusi pada malam hari ini. Yang pertama dari Mas Afif dulu, disilakan. Adakah Mas Afif? Silakan mungkin kesimpulan untuk malam. Oke, kesimpulan ya. Baik. Sorry. Oke, kesimpulan saya soal ilmu itu teman-teman harus pelajari. Jadi seperti saya bilang tadi, ada ilmu wajib dan ada ilmu yang bisa teman-teman pakai sebagai amaliah teman-teman sendiri, gitu. Entah itu dalam dunia kerja ataupun dalam berkeluarga dan segala macam. Tapi yang ilmu wajib ini yang paling pentingnya itu ilmu agama, teman-teman. Jadi ilmu agama ini yang paling penting, dan teman-teman kalau melihat acuan ya itu banyak buku-buku Muhammadiyah yang bisa menjadi acuan, teman-teman bisa cari ataupun nanti bisa ditanyakan di luar forum ini seperti itu. Dan terakhir dari kata saya, yaitu teman-teman ketika masuk di MM jangan malu untuk bertanya ataupun menyampaikan opini apapun itu seperti itu. Dan jangan malu-malu juga ketika walaupun teman-teman juga orang baru ataupun tidak kenal siapapun, tapi ya diskusi saja, karena di IMM itu santai sekali, dan bahkan keilmuan di IMM UNY sendiri itu cukup baik ketimbang di kampus-kampus lain ya, kampus-kampus lain yang kalau dalam artian gini, IMM BSKM yaitu Broksumur Kalang Malam yang terdiri dari UGM dan UNY itu memiliki diskusi keilmuannya lumayan berbobot seperti itu. Kalau teman-teman cari di tempat lain itu belum tentu pertanyaan sebagus teman-teman seperti itu. Bahkan seorang dosen suatu PTM itu mengatakan sangat disayangkan sekali perguruan tinggi Muhammadiyah itu memiliki keilmuan yang kurang di mahasiswanya seperti itu. Ketika disampaikan hal seperti ini, tidak ada yang menanggapi, tidak ada yang memberikan tambahan, tidak ada yang memberikan pertanyaan, dan mereka rata-rata hanya banyakkan diam seperti itu dan menanyakan hal-hal yang mungkin sudah dijelaskan tapi ingin diulangkan lagi gitu. Ya mungkin itu aja sih, sekian dari saya. Jadi semangat teman-teman untuk pre-MM-nya. Fastabiqul khairat. Baik, terima kasih untuk Mas Afif. Selanjutnya, monggo Mas Ajian untuk memberikan closing statement. Oke, baiklah. Closing statement ya. Intinya pada intinya, teman-teman, harapan dari saya sendiri yaitu kita sebagai mahasiswa harus memiliki pemikiran-pemikiran yang besar. Karena
kita itu tadi memiliki beban moral yang ditunggu oleh masyarakat semua, teman-teman. Jadi perubahan-perubahan yang selalu digaungkan orang-orang teman-teman atau kakak tingkat kan adalah tahun 98 itu kalau nggak ada mahasiswa apa yang akan berubah, seperti itu. Dan itu emang benar, teman-teman. Tanpa adanya peran mahasiswa di sana, 98 tidak akan pernah berakhir, seperti itu. Reformasi tidak akan pernah hadir di sana. Namun reformasi hadir karena apa? Karena pemikiran-pemikiran besar juga di balik itu. Banyak strategi-strategi yang ada di sana. Banyak perjuangan-perjuangan buah-buah pikir yang terus dimasukkan kepada pemerintah, teman-teman. Oleh karenanya, sekali lagi, teman-teman yang hadir di sini, begitu pula saya, harapannya ya kita bareng-bareng lah membuat pemikiran-pemikiran yang besar. Pemikiran-pemikiran yang di luar nalar lah ibaratnya seperti itu. Yang mungkin yang harapannya di luar nalar ini namun bisa membantu masyarakat. Bukan berarti yang kayak apa namanya nggak masuk akal tuh nggak juga. Dan mungkin saya mengambil quote dari Buya Syafi'i Ma'arif ya, di mana beliau mengatakan kerja intelektual adalah kerja seumur hidup. Itu pun tidak pernah tuntas dan memuaskan. Jadi ketika teman-teman kalau udah namanya di dalam intelektualitas, di dalam namanya keilmuan, itu tidak akan pernah tuntas, teman-teman. Bahkan ada peribahasa atau apa ya, pepatah ya, kayak carilah ilmu sampai ke liang lahat. Berarti kan carilah ilmu sampai teman-teman meninggal gitu. Dan tanda kutip ya intelektualitas itu harus terus teman-teman kembangkan. Pemikiran itu harus terus teman-teman besar-besarkan. Jangan sampai pemikiran itu mati dan ya kayak yang pragmatis itu, kayak yang udah ya udahlah gini-gini aja gitu juga. Ikutin air aja udah gitu. Ikutin aliran sungai. Nah, itu kan sering banget terjadi di mahasiswa ya yang ya mungkin belum mengetahui lah peran mahasiswa itu seperti apa dan yang dan lain-lain. Karena sebenarnya peran kita di sini sangat penting, teman-teman. Kita tuh harus memiliki pemikiran-pemikiran yang besar. Jangan sampai cuma berhenti di sini seperti itu. Pada akhirnya ya kita juga harus memahami diri kita juga. Kita harusnya ditempatkan di mana dan bagaimana bersikapnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semangat terus. Jangan ragu juga untuk bertanya. Tanyain semuanya nggak apa-apa. Silahkan kita diskusi terus nggak apa-apa. Karena memang di IMM itu ada tempat-tempatnya diskusi, tempat-tempat yang melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Jangan sampai di IMM itu cuma sebatas yo saya IMM udah gitu doang. Cuma dapat kartu apa namanya itu, kartu anggota, terus udah pakai jaket merah, udah keren gitu. Ya nggak gitu juga. Harapannya ya harus ada lah kontribusi-kontribusi dari kita semua, entah baik dengan sama IMM ataupun bukan. Harapan saya teman-teman tetap harus berkontribusi buat masyarakat. Seperti itu. Mungkin saya tutup aja. Bila bisa saya balikan ke Ibu moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Keren-keren sekali ya untuk pemateri pada pemantik pada diskusi kali ini. Ada Mas Afif dan juga Mas Ajian. Dari sekian banyak diskusi, di sini saya sendiri sebagai pendengar lebih banyaknya ya, mendapatkan kesimpulan lebih kepada berilmu amaliyah, amal ilmiah itu tadi sudah dijelaskan oleh kedua pemantik kita, bahwa dalam berilmu ini kita harus diamalkan, dan juga dalam beramal ini juga harus ilmiah, jangan ilmu yang asal-asalan, jangan ilmu yang tidak ada penelitiannya. Maksudnya di sini harus benar-benar tahu landasannya, seperti itu. Dan juga jangan sampai ilmu-ilmu umat muslim ini tergerus oleh hegemoni orang-orang barat, atau bahkan ilmu, ada statement yang menyatakan bahwa ilmu itu diambil oleh orang-orang Eropa dan terasingkan dari masyarakat muslim itu sendiri. Jangan sampai seperti itu. Jadi adanya ilmu harus kita amalkan, seperti itu teman-teman. Mungkin untuk kajian malam hari ini, diskusi malam hari ini kita cukupkan dulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang belum melakukan presensi, silahkan diklik link yang sudah dibagikan di kolom chat. Terima kasih untuk mas-mas keren, sangat keren ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.